Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisarah dengan NIM 2303200063, mahasiswi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis mengenai materi pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Baik, dalam pembangunan sektor agribisnis, keberhasilan suatu program atau kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan maupun besarnya anggaran yang tersedia. Lebih dari itu, keberhasilan juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder dapat dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga sampai tahap evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena agribisnis merupakan sektor yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, peran, serta tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ketika pemerintah merancang kebijakan mengenai peningkatan produksi padi nasional, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada petani sebagai pelaku utama produksi. Kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi perusahaan penyedia benih dan pupuk, lembaga pembiayaan, koperasi, pedagang industri, pengolahan hasil pertanian, pemerintah daerah, hingga konsumen. Nah, setiap kelompok ini memiliki kepentingan yang berbeda terhadap kebijakan tersebut, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan tanpa mengabaikan tujuan utama pembangunan pertanian. Sebelumnya kita harus tahu juga nih, identifikasi stakeholder strategi di agribisnis. Nah, stakeholder ini adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis ini melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasikan. Nah, kemudian dalam konteks advokasi kebijakan, stakeholder merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu upaya perubahan kebijakan. Jadi banyak kebijakan yang secara akademis dinilai baik, namun gagal diterapkan karena kurang mendapat dukungan dari stakeholder yang memiliki kewenangan atau pengaruh besar. Sebaliknya, terdapat pula kebijakan yang mampu berjalan dengan baik karena sejak awal melibatkan berbagai stakeholder dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses advokasi adalah mengidentifikasi stakeholder yang terlibat siapa saja. Kemudian identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu isu, siapa yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan, siapa yang menjadi pendukung, serta siapa yang berpotensi menjadi penghambat terhadap prosesnya advokasi ini. Kemudian istilah stakeholder ini kita kupas, ini berasal dari kata stake, yaitu berarti kepentingan, dan holder yang berarti pihak yang memiliki kepentingan. Dengan demikian, stakeholder ini dapat diartikan sebagai seluruh individu maupun kelompok, bisa disebut juga sebagai organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap suatu kegiatan atau kebijakan, atau pihak yang akan menerima dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi dalam sektor agribisnis, stakeholder tidak hanya terbatas pada petani sebagai pelaku utama produksi, tetapi juga mencakup pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, media massa, organisasi masyarakat, hingga konsumen masing-masing hubungan yang saling memengaruhi dalam sistem agribisnis. Oke, kita lanjutkan. Sebagai ilustrasi, ketika harga
pupuk bersubsidi mengalami kenaikan, maka petani itu yang pertama akan menghadapi peningkatan biaya produksi. Pemerintah harus mempertimbangkan stabilitas anggaran negara. Kemudian perusahaan pupuk memperoleh dampak terhadap volume penjualan. Pedagang mengalami perubahan harga jual dari hasil pertanian. Dan konsumen itu berpotensi menghadapi kenaikan harga pangan. Ilustrasi tersebut ini menunjukkan bahwa satu kebijakan dapat memberikan dampak kepada banyak pihak secara bersamaan. Oleh sebab itu, setiap stakeholder ini perlu dipahami secara menyeluruh sebelum suatu kebijakan itu dirumuskan. Nah, selain sebagai pihak yang menerima dampak, stakeholder juga dapat menjadi sumber informasi, penyedia sumber dana, pemberi dukungan politik, bahkan menjadi pihak yang dapat menghambat implementasi dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, keberadaan stakeholder ini seharusnya dipandang sebagai mitra strategis dalam pembangunan agribisnis. Nah, karakteristik stakeholder ini apa saja? Jadi setiap stakeholder ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menyebabkan strategi pendekatan kepada masing-masing stakeholder juga tidak dapat kita samakan. Yang pertama, memiliki kepentingan atau interest. Kepentingan ini merupakan alasan mengapa suatu stakeholder ini memberikan perhatian terhadap isu atau kebijakan tersebut. Nah, kemudian kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Misalnya, petani berkepentingan nih memperoleh harga jual hasil panen yang menguntungkan. Kemudian pemerintah juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Kemudian perusahaan memiliki kepentingan juga untuk memperoleh keuntungan usahanya. Dan konsumen berkepentingan juga untuk memperoleh produk yang aman dengan harga yang terjangkau. Nah, kepentingan ini kan berbeda-beda nih. Semakin besar kepentingan stakeholder terhadap suatu isu, maka semakin besar pula perhatian mereka terhadap kebijakan yang akan diambil. Yang kedua, itu memiliki tingkat pengaruh yang berbeda. Tidak semua stakeholder mempunyai kemampuan yang sama dalam mempengaruhi suatu kebijakan. Kita bisa contohkan kayak seperti Menteri Pertanian nih, memiliki kewenangan dalam menetapkan berbagai kebijakan nasional. Kepala Dinas Pertanian memiliki kewenangan pada tingkat daerah. Ketua kelompok tani memiliki pengaruh terhadap anggota kelompoknya. Kemudian seorang petani individu memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap kebijakan nasional. Perbedaan tingkat pengaruh inilah yang nantinya menjadi dasar dalam proses pemetaan stakeholder. Nah, yang ketiga apa? Memiliki sumber daya. Setiap stakeholder itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Sumber daya yang dimaksud itu bisa berupa kewenangan, informasi, dana, teknologi, jaringan kerja, keahlian, maupun legitimasi sosial. Misalnya, perguruan tinggi ini memiliki sumber daya berupa hasil penelitian ilmiah, sedangkan media memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, seperti itu. Yang keempat, ini memiliki potensi untuk mendukung atau menolak. Jadi tidak semua stakeholder itu akan memberikan dukungan terhadap suatu kebijakan. Sebagai contoh, program pembatasan penggunaan pestisida kimia mungkin didukung oleh organisasi lingkungan hidup, tetapi memperoleh penolakan dari sebagian perusahaan pestisida karena dapat mengurangi penjualan produk mereka. Perbedaan sikap tersebut inilah yang kemudian merupakan hal yang wajar karena setiap stakeholder ini memiliki kepentingan yang berbeda. Mengapa identifikasi stakeholder ini sangat penting? Nah, jadi identifikasi stakeholder ini bukan sekadar membuat daftar pihak-pihak yang terlibat. Proses ini merupakan dasar dalam menyusun strategi advokasi yang efektif. Beberapa alasan mengapa identifikasi stakeholder sangat penting antara lain itu sebagai berikut. Pertama, menentukan prioritas pendekatan. Jadi dalam praktik advokasi, sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya itu seringkali terbatas. Oleh karena itu, tidak semua stakeholder dapat diperlukan dengan cara yang sama. Melalui identifikasi stakeholder, advokat dapat menentukan siapa yang harus diprioritaskan untuk diajak berdiskusi, siapa yang perlu diyakinkan, dan siapa yang cukup diberikan informasi. Yang kedua, memahami kepentingan dari masing-masing pihak. Setiap stakeholder memiliki tujuan yang berbeda, sehingga pesan advokasi harus disesuaikan. Sebagai contoh, apabila melakukan advokasi kepada pemerintah, maka argumentasi yang digunakan dapat berupa peningkatan ketahanan pangan nasional. Namun apabila advokasi dilakukan kepada petani, maka pesan yang lebih tepat adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Nah, jadi disesuaikan oleh
siapa yang menerima, dan siapa sasarannya. Kemudian yang ketiga itu mengurangi konflik. Banyak konflik dalam pembangunan pertanian itu muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara stakeholder. Dengan memahami kepentingan tersebut sejak awal, penyusunan kebijakan dapat merancang solusi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga konflik itu bisa diminimalkan. Si A bisa mencapai tujuannya dan si B juga bisa mencapai tujuannya dengan semua pembahasan yang sejelas-jelasnya di awal sebelum melakukan proses advokasi seperti itu. Yang keempat, itu meningkatkan efektivitas kebijakan. Nah, kebijakan yang disusun dengan melibatkan stakeholder umumnya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini karena stakeholder merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga memiliki rasa memiliki atau sense of ownership lah terhadap kebijakan tersebut. Jadi dia merasa ada bagian dalam kontribusi dia di kebijakan tersebut. Nah, yang kelima itu membangun kolaborasi berkelanjutan. Hubungan baik dengan stakeholder tidak hanya bermanfaat dalam satu program, tetapi juga menjadi modal penting dalam pembangunan sektor agribisnis secara berkelanjutan. Kolaborasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi, peningkatan inovasi, serta penyelesaian masalah secara bersama-sama. Kita ambil contoh penerapan identifikasi stakeholder. Sebagai ilustrasi nih, pemerintah berencana menjalankan program peningkatan produksi jagung nasional. Jadi stakeholdernya di sini ada petani, kepentingannya itu peningkatan produksi dan pendapatan. Jelas, pemerintah itu ketahanan pangan dan mengurangi impor. Dari stakeholder perusahaan dan benih, dia memiliki kepentingan untuk peningkatan penjualan benih unggul. Di distributor pupuk, kepentingannya itu penyaluran pupuk tepat sasaran. Di stakeholder bank, itu ya kepentingannya penyaluran kredit usaha tani. Perguruan tinggi, pendampingan teknologi budidaya, media itu sebagai penyebar informasi program, dan konsumen itu memiliki kepentingan tentang harga jagung yang tetap stabil. Nah, dari contoh tersebut terlihat bahwa keberhasilan program itu tidak hanya bergantung pada petani, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi seluruh stakeholder yang terlibat. Jadi, stakeholder ini merupakan individu atau kelompok, bisa disebut juga sebagai organisasi yang memiliki kepentingan atau menerima dampak dari suatu kebijakan atau kegiatan dalam sektor agribisnis. Keberadaan stakeholder ini menjadi faktor penting dalam proses advokasi, karena setiap pihak itu memiliki tingkat kepentingan, pengaruh, serta sumber daya yang berbeda. Identifikasi stakeholder merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum menyusun strategi advokasi, karena melalui proses ini dapat diketahui pihak-pihak mana nih yang harus dilibatkan, diprioritaskan, maupun diantisipasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena ditakutkan stakeholder tersebut bisa menjadi penghambat dalam berjalannya atau implementasi kebijakan yang akan diluncurkan. Nah, dengan memahami karakteristik dan kepentingan masing-masing stakeholder, jadi proses advokasi itu dapat dilakukan secara lebih efektif, kolaboratif, dan berpeluang lebih besar mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian stakeholder strategis dalam sektor agribisnis. Setelah memahami konsep stakeholder dan pentingnya identifikasi stakeholder dalam proses advokasi agribisnis, langkah selanjutnya adalah mengenali siapa saja stakeholder strategis yang berperan dalam pembangunan sektor agribisnis. Pengenalan terhadap stakeholder menjadi penting. Kenapa? Karena setiap kelompok itu memiliki fungsi, kewenangan, sumber daya, serta kepentingan yang berbeda dalam mendukung maupun mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sektor agribisnis merupakan sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling berkaitan, mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, pengolahan, hasil, distribusi, hingga pemasaran produk pertanian. Kompleksitas sistem tersebut menyebabkan tidak ada satu pihak pun yang mampu bekerja sendiri. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan agribisnis ini memerlukan sinergi antar pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, serta berbagai lembaga lainnya.
Dalam proses advokasi, memahami karakteristik stakeholder menjadi dasar dalam menentukan strategi komunikasi yang tepat, seperti yang sudah kita bahas di atas tadi. Pendekatan yang digunakan kepada pemerintah tentu berbeda dengan pendekatan kepada petani atau perusahaan swasta. Oleh karena itu, pemetaan stakeholder ini harus dilakukan secara sistematis agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Nah, di sini kita akan mengelompokkan stakeholder strategis ke dalam beberapa kategori, yaitu pemerintah, asosiasi, dan organisasi petani, media massa, akademisi, dan lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah atau NGO, serta perusahaan swasta dan BUMN. Jadi masing-masing kelompok nanti memiliki kontribusi yang berbeda dalam mendukung pembangunan agribisnis. Oke, yang pertama itu pemerintah sebagai selanjutnya ini pemerintah sebagai stakeholder utama. Pemerintah ini merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh paling besar dalam pembangunan agribisnis, karena memiliki wewenang untuk menyusun regulasi, menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan pertanian. Peran pemerintah itu tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, pembina, sekaligus pengawas. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan mempengaruhi seluruh pelaku agribisnis, mulai dari petani hingga konsumen. Beberapa instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam sektor agribisnis antara lain sebagai berikut. Pertama, Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan produksi pertanian, penyedia sarana produksi, penyuluhan, dan ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani. Program-program seperti bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi, pengembangan mekanisme pertanian, dan modernisasi pertanian merupakan contoh yang dijalankan oleh kementerian ini. Kemudian, masuk kepada bagian contoh implementasi. Nah, ketika pemerintah menjalankan program peningkatan produksi padi nasional, Kementerian Pertanian bertugas menyediakan benih unggul, memberikan bantuan, seperti alat mesin pertanian atau alsintan, serta melakukan pendampingan melalui penyuluh pertanian. Kemudian yang kedua, ada Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan berperan dalam mengatur sistem perdagangan produk pertanian, baik di dalam maupun luar negeri. Tugas utamanya meliputi mengatur ekspor dan impor komoditas, menjaga stabilitas harga panen, harga pangan, memperluas akses pasar, dan melindungi konsumen. Misalnya, ketika harga beras melonjak tajam, pemerintah dapat melakukan operasi pasar dan mengatur impor guna menjaga kestabilan harga. Yang ketiga ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki peran dalam penyediaan anggaran pembangunan pertanian. Kebijakan fiskal seperti subsidi pupuk, bantuan kredit usaha rakyat, insentif pajak, maupun dukungan pembiayaan sektor pertanian berada dalam lingkungan kementerian ini. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai program pembangunan pertanian akan sulit direalisasikan. Yang keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembangunan agribisnis tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kementerian ini berperan dalam pengelolaan pangan lahan, perlindungan kawasan hutan, pengendalian pencemaran, dan pelestarian sumber daya alam. Kebijakan mengenai pembukaan lahan pertanian, konservasi tanah, serta pengurangan emisi karbon merupakan contoh kebijakan yang melibatkan kementerian ini. Yang kelima, ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebagian besar pelaku agribisnis di Indonesia merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh sebab itu, Kementerian Koperasi dan UMKM berperan dalam meningkatkan kapasitas usaha petani maupun koperasi pertanian melalui pembinaan usaha, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan kelembagaan. Yang keenam ada Bappenas dan pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas
bertugas menyusun arah pembangunan nasional, termasuk sektor pertanian di dalamnya. Sementara itu, pemerintah provinsi, kabupaten, kota bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat menetapkan komoditas unggulan berdasarkan kondisi geografis wilayah seperti kopi di Aceh, kakao di Sulawesi, atau bawang merah di Brebes. Nah, pembahasan selanjutnya adalah asosiasi dan organisasi petani. Jadi, petani merupakan pelaku utama dalam sistem agribisnis. Namun, secara individu, petani seringkali memiliki keterbatasan dalam akses informasi, modal, teknologi, maupun pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan organisasi yang mampu mewakili kepentingan petani. Beberapa bentuk organisasi tersebut antara lain ada asosiasi komoditas, organisasi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapoktan, koperasi pertanian, asosiasi industri pengolahan hasil pertanian. Organisasi tersebut memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah, meningkatkan posisi tawar petani, mempermudah akses terhadap teknologi dan pembiayaan, memperkuat kerjasama antar petani, dan membantu pemasaran hasil pertanian. Contoh implementasi. Sebuah koperasi kopi di Aceh mengumpulkan hasil panen petani, melakukan proses sortasi dan pengolahan, kemudian menjual produk secara kolektif kepada eksportir. Melalui sistem tersebut, harga jual yang diterima petani menjadi lebih tinggi dibandingkan jika mereka menjual hasil panen secara individu kepada tengkulak. Selanjutnya, media massa. Dalam era digital, media massa menjadi stakeholder yang memiliki pengaruh besar dalam bentuk opini publik. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga mampu mengangkat isu-isu pertanian sehingga memperoleh perhatian masyarakat maupun pemerintah. Jenis medianya itu meliputi apa saja? Ada media cetak, televisi, radio, portal berita, media sosial. Peran media dalam advokasi antara lain menyebarluaskan informasi kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengawasi jalannya kebijakan pemerintah, dan membangun dukungan publik. Sebagai contoh, pemberitaan mengenai gagal panen akibat banjir dapat mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan kepada petani. Namun demikian, media juga dapat memberikan dampak negatif apabila informasi yang disampaikan itu tidak akurat. Oleh sebab itu, pelaku advokasi harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan media, sehingga informasi yang disampaikan tetap objektif dan berdasarkan fakta. Pembahasan selanjutnya ada akademisi dan lembaga penelitian. Kebijakan yang baik seharusnya disusun berdasarkan bukti ilmiah atau evidence-based policy. Oleh karena itu, akademisi dan lembaga penelitian memiliki posisi yang sangat penting dalam proses advokasi. Peran akademisi meliputi melakukan penelitian, menghasilkan inovasi teknologi, menyusun rekomendasi kebijakan, memberikan pendampingan kepada petani, kemudian mengevaluasi efektivitas program pembangunan. Sebagai contoh, penelitian varietas padi tahan kekeringan dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada organisasi non-pemerintah atau NGO. NGO, organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization, merupakan organisasi independen yang berperan dalam mendampingi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Dalam sektor agribisnis, NGO ini umumnya bergerak pada bidang perlindungan lingkungan, pemberdayaan petani, hak-hak konsumen, pembangunan pertanian berkelanjutan. NGO ini memiliki fungsi penting, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat, memperkuat kapasitas petani, menjadi jembatan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah, kemudian mengawal implementasi kebijakan. Sebagai contoh, NGO dapat mendampingi petani dalam memperoleh sertifikasi pertanian organik
sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada perusahaan swasta dan BUMN. Perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara merupakan stakeholder yang berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi sektor agribisnis. Mereka berkontribusi mulai dari penyediaan input produksi hingga pemasaran hasil pertanian. Beberapa perusahaan termasuk dalam kategori ini meliputi perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan pestisida, industri pengolahan hasil pertanian, perusahaan distribusi, BUMN pangan, dan peran dalam pembangunan agribisnisnya ini meliputi menyediakan sarana produksi yang berkualitas, menyerap hasil panen petani, mengembangkan inovasi teknologi, membuka akses pasar domestik dan ekspor, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai contoh, perusahaan pengolahan kelapa sawit bekerja sama dengan petani plasma melalui sistem kemitraan. Dalam sistem ini, perusahaan memberikan pembinaan teknis dan menjamin pembelian hasil panen. Sedangkan petani itu berkewajiban memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, pentingnya sinergi antar stakeholder. Masing-masing stakeholder memiliki keunggulan dan keterbatasan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan agribisnis tidak dapat dicapai apabila setiap pihak itu bekerja secara terpisah. Kolaborasi antar pemerintah, petani, akademisi, perusahaan, media, dan organisasi masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mempercepat penyebaran inovasi, serta memperkuat daya saing sektor agribisnis. Sebagai ilustrasi, pengembangan kawasan hortikultura tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah. Program tersebut membutuhkan dukungan benih dari perusahaan, pendampingan teknologi dari perguruan tinggi, akses pembiayaan dari lembaga keuangan, promosi melalui media, serta partisipasi aktif petani sebagai pelaksana utama. Jadi, stakeholder strategis dalam sektor agribisnis terdiri dari pemerintah, organisasi petani, media massa, akademisi, dan lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, serta perusahaan swasta dan BUMN. Masing-masing stakeholder memiliki fungsi kewenangan dan sumber daya yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendukung pembangunan agribisnis. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, organisasi petani memiliki kepentingan petani, media untuk membangun opini publik, akademisi menyediakan dasar ilmiah, NGO memperkuat pemberdayaan masyarakat, sedangkan perusahaan mendukung kegiatan produksi hingga pemasaran. Sinergi seluruh stakeholder menjadi kunci keberhasilan advokasi dan pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Baik, kita lanjutkan di bagian membangun koalisi advokasi dan analisis stakeholder dalam agribisnis. Jadi, advokasi dalam sektor agribisnis ini kan merupakan proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Namun, dalam praktiknya kita bisa lihat bahwasannya advokasi itu tidak dapat dilakukan secara individual. Kompleksitas permasalahan agribisnis ini seperti ketahanan pangan, distribusi pupuk, perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga rendahnya kesejahteraan petani itu kan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi, oleh karena itu, salah satu strategi yang banyak digunakan dalam advokasi adalah membangun koalisi advokasi atau advocacy coalition. Koalisi ini apa? Koalisi ini memungkinkan berbagai stakeholder bekerja sama dalam menyatukan sumber daya, memperkuat posisi tawar, serta memperluas pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Semakin kuat koalisi yang dibangun, maka semakin besar peluang suatu usulan kebijakan memperoleh dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Namun, membangun koalisi ini belum saja cukup gitu. Pelaku advokasi juga harus memahami siapa stakeholder yang memiliki pengaruh besar dan siapa yang memiliki kepentingan tinggi, siapa yang berpotensi menjadi pendukung dan siapa yang mungkin menjadi penentang. Jadi perlu ketelitian dan jeli dalam menilai stakeholder mana yang sebaiknya dapat mendukung kegiatan advokasi kita. Analisis stakeholder ini sebagai dasar dalam menyusun strategi advokasi yang efektif. Ini yang mungkin beberapa kali sudah sempat saya singgung dari tadi.
Nah, pada bagian ini kita akan mengembangkan pembahasan mengenai konsep koalisi advokasi, langkah-langkah membangun koalisi, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, kemudian matriks pemetaan stakeholder, serta analisis SWOT stakeholder bagaimana dijelaskan dalam materi kali ini begitu. Nah, konsep koalisi advokasi. Koalisi advokasi adalah kerjasama antara berbagai individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki tujuan bersama dalam memperjuangkan suatu isu kebijakan. Berbeda dengan organisasi formal, koalisi ini bersifat lebih fleksibel karena anggotanya berasal dari berbagai latar belakang, namun memiliki visi yang sama. Dalam sektor agribisnis, koalisi dapat dibentuk untuk memperjuangkan berbagai isu. Seperti apa saja? Seperti peningkatan kesejahteraan petani, perlindungan lahan pertanian, pengembangan pertanian berkelanjutan, kemudian stabilitas harga komoditas, peningkatan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan petani, dan lain sebagainya. Nah, di materi kali ini, koalisi advokasi ini dapat kita simpulkan merupakan aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama terhadap isu tertentu. Jadi koalisi yang efektif ini mampu memperkuat daya tawar sekaligus memperluas jangkauan upaya advokasi. Selanjutnya, mengapa koalisi advokasi itu penting? Koalisi menjadi penting karena setiap stakeholder memiliki keterbatasan. Misalnya, pemerintah memiliki kewenangan, tetapi sering membutuhkan data ilmiah. Kemudian apalagi? Akademisi memiliki hasil penelitian, tetapi tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan. Petani memiliki pengalaman memang di lapangan, secara turun-temurun, melakukan proses budidaya yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, tapi mereka kurang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan. Nah, media mampu memang menyebarkan informasi, tetapi media juga membutuhkan data yang valid. NGO itu memiliki kemampuan pemberdayaan masyarakat, tapi dia juga memerlukan dukungan dari pemerintah. Apabila seluruh pihak tersebut bekerja bersama, maka kekuatan advokasi menjadi jauh lebih besar dibandingkan apabila setiap pihak itu bekerja sendiri-sendiri. Kemudian, langkah-langkah membangun koalisi advokasi. Keberhasilan suatu koalisi tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan proses yang sistematis agar seluruh anggota memiliki tujuan, komitmen, dan pembagian tugas yang jelas. Yang pertama, menentukan tujuan bersama. Langkah pertama adalah menyepakati tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan tersebut itu harus jelas, realistis, dan dapat dipahami oleh seluruh anggota, juga memiliki manfaat bersama. Sebagai contoh, sebuah koalisi dapat memiliki tujuan untuk meningkatkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi melalui perbaikan sistem distribusi. Penentuan tujuan bersama menjadi fondasi utama karena seluruh aktivitas koalisi akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Kemudian, mengidentifikasi calon anggota koalisi ini yang kedua. Nah, setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya ini adalah memilih stakeholder yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam sektor agribisnis, anggota koalisi itu dapat berasal dari kelompok tani, koperasi, perguruan tinggi, NGO, perusahaan, media, pemerintah daerah. Pemilihan anggota ini tidak hanya didasarkan pada jumlah, tetapi juga pada kemampuan mereka memberikan kontribusi terhadap keberhasilan advokasi. Yang ketiga, itu ada membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan faktor utama dalam menjaga keberlangsungan koalisi komunikasi yang baik ditandai oleh keterbukaan informasi, koordinasi yang rutin, transparansi pengambilan keputusan,
saling menghargai pendapat anggota. Jadi tanpa komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat menyebabkan konflik internal yang melemahkan koalisi. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menentukan peran dan tanggung jawab. Setiap anggota koalisi harus mengetahui tugasnya masing-masing. Sebagai contoh, akademisi bertugas menyediakan data penelitian. Media bertugas menyebarkan informasi kepada masyarakat. NGO melakukan pendampingan masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan regulasi. Organisasi petani menyampaikan aspirasi petani. Pembagian tugas yang jelas akan meningkatkan efektivitas kerjasama. Yang kelima, itu ada membangun kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan modal utama dalam membangun kerjasama jangka panjang. Kepercayaan dapat dibangun melalui keterbukaan informasi, komitmen terhadap tujuan bersama, pembagian manfaat secara adil, penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota. Koalisi yang dilandasi rasa saling percaya akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan dibandingkan koalisi yang hanya dibangun atas dasar kepentingan sesaat. Yang keenam, ada fleksibilitas dan adaptasi. Lingkungan kebijakan selalu berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, strategi advokasi juga harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan tersebut. Misalnya, apabila terjadi perubahan regulasi pemerintah, maka koalisi harus segera menyesuaikan strategi komunikasinya agar tetap relevan. Nah, kita masuk kepada bagian analisis stakeholder. Setelah koalisi terbentuk, langkah berikutnya adalah melakukan analisis stakeholder. Analisis stakeholder bertujuan memahami hubungan antara kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Jadi, di materi kali ini, analisis stakeholder ini membantu mengidentifikasi pertama, siapa yang menjadi sekutu. Kedua, siapa yang menjadi penentang. Ketiga, siapa yang perlu dipengaruhi. Dan yang keempat, bagaimana strategi terbaik dalam berinteraksi dengan masing-masing stakeholder yang ingin dipengaruhi ini. Melalui analisis ini, pelaku advokasi dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien karena mengetahui stakeholder mana yang harus diprioritaskan. Lanjut bagian analisis kepentingan dan pengaruh nih. Dalam analisis stakeholder, itu terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Ada kepentingan atau interest. Kepentingan menunjukkan seberapa besar perhatian stakeholder terhadap suatu isu. Semakin besar manfaat atau dampak yang diterima stakeholder, maka semakin tinggi kepentingannya. Misalnya, petani memiliki kepentingan tinggi nih terhadap subsidi pupuk. Konsumen memiliki kepentingan terhadap harga pangan. Perusahaan pupuk memiliki kepentingan terhadap kebijakan distribusi pupuk. Nah, yang kedua, pengaruh atau power, influence. Pengaruh menunjukkan kemampuan stakeholder dalam mempengaruhi kebijakan maupun proses pengambilan keputusan. Pengaruh dapat berasal dari jabatan, kewenangan, kekuatan ekonomi, jaringan, kemampuan mempengaruhi opini publik. Sebagai contoh, menteri memiliki pengaruh tinggi karena memiliki kewenangan membuat kebijakan. Sedangkan kelompok tani itu memiliki pengaruh yang lebih kecil meskipun memiliki kepentingan yang tinggi. Nah, matriks pemetaan stakeholder. Salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam analisis stakeholder adalah matriks power interest. Matriks ini membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat pengaruh atau power dan tingkat kepentingan atau interest. Yang pertama, high power, high interest atau pemain kunci. Kelompok ini merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh besar sekaligus kepentingan tinggi. Contohnya, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, perusahaan besar, BUMN pangan. Nah, strategi yang digunakan adalah melibatkan mereka secara aktif dalam proses advokasi. Yang kedua, high power dengan low interest. Stakeholder memiliki kekuatan besar, tetapi belum memiliki perhatian terhadap isu. Contohnya itu kementerian lain, lembaga legislatif tertentu, dan investor. Strateginya adalah meningkatkan perhatian mereka melalui penyampaian data, bukti ilmiah, maupun dampak ekonomi sehingga mereka melihat pentingnya isu tersebut. Baik, yang ketiga ada low power atau high interest.
Stakeholder sangat mendukung isu tetapi memiliki pengaruh yang terbatas. Contohnya, kelompok tani, mahasiswa, komunitas pertanian, dan penyuluh. Jadi strategi yang dilakukan adalah memberdayakan mereka sebagai pendukung melalui kampanye, pelatihan, dan penyebaran informasi. Nah, selanjutnya yang keempat ada low power, low interest. Stakeholder dalam kategori ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Contohnya adalah masyarakat yang tidak memiliki hubungan langsung dengan isu tersebut. Meskipun bukan prioritas utama, mereka tetap perlu diberikan informasi agar tidak berkembang menjadi kelompok yang salah memahami kebijakan. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada bagian analisis SWOT stakeholder. Selain menggunakan matriks kepentingan dan pengaruh, stakeholder juga dapat dianalisis menggunakan pendekatan SWOT. Analisis SWOT bertujuan mengetahui kondisi internal maupun eksternal setiap stakeholder sehingga strategi advokasi dapat disusun secara lebih tepat. Kita sudah mengetahui dan tidak asing lagi dengan komponen SWOT, ada strength atau kekuatan, merupakan keunggulan yang dimiliki stakeholder. Contohnya memiliki jaringan yang luas, memiliki dana, memiliki kewenangan, memiliki kepercayaan masyarakat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ini merupakan keterbatasan stakeholder, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kemudian kurangnya akses teknologi. Selanjutnya itu ada opportunities. Nah, di bagian opportunities ini kita atau peluang itu yang adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Contohnya, adanya dukungan pemerintah, perkembangan teknologi digital, meningkatnya permintaan produk organik. Terus yang keempat ada threats atau ancaman. Ini merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat keberhasilan stakeholder, misalnya perubahan iklim, fluktuasi harga, persaingan pasar, perubahan regulasi. Analisis SWOT ini dapat membantu pelaku advokasi untuk memahami bagaimana setiap stakeholder itu kemungkinan akan merespon suatu kebijakan sehingga strategi komunikasi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi, koalisi advokasi ini merupakan kerjasama strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki tujuan bersama dalam memperjuangkan suatu isu kebijakan. Keberhasilan koalisi ini dipengaruhi oleh kesamaan tujuan, komunikasi yang efektif, pembagian peran yang jelas, serta kepercayaan antar anggota. Selain membangun koalisi, pelaku advokasi juga perlu melakukan analisis stakeholder yang melalui identifikasi tingkat kepentingan dan pengaruh setiap pihak. Kemudian, alat yang umum digunakan itu adalah matriks power, interest, dan analisis SWOT. Jadi, kedua pendekatan tersebut dapat membantu menentukan strategi komunikasi dan keterlibatan stakeholder sehingga proses advokasi dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oke, kita masuk kepada bagian studi kasus. Ini di sini studi kasus yang kita bahas adalah kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia tahun 2022-2024. Nah, latar belakang kasusnya dulu nih. Pupuk ini merupakan salah satu sarana produksi ya, utama dalam kegiatan pertanian. Ini sudah pasti kita semua sudah paham. Nah, ketersediaan pupuk yang cukup, tepat waktu, dan terjangkau menjadi faktor penting nih dalam meningkatkan produktivitas tanaman serta menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sejak lama memberikan subsidi kepada pupuk kepada petani sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, dalam periode 2022 sampai tahun 2024 yang sudah lewat, berbagai daerah di Indonesia ini mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Kenapa bisa? Kelangkaan tersebut terjadi di sejumlah sentra pertanian seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan beberapa provinsi lainnya. Banyak petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, sementara harga pupuk non-subsidi meningkat tajam akibat kenaikan harga bahan baku dan dampak konflik Rusia dan Ukraina yang mengganggu pasokan global bahan baku pupuk.
Selain faktor global, pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yang membatasi komoditas penerima pupuk bersubsidi sekitar 70 komoditas menjadi hanya 9 komoditas prioritas, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran, tetap di sisi lain menyebabkan data Kementerian Pertanian ini menunjukkan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi nasional setiap tahun mencapai lebih dari 23 juta ton. Sedangkan alokasi pupuk bersubsidi yang mampu disediakan pemerintah tahun 2022 hanya sekitar 9,55 juta ton. Kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kelangkaan pupuk di berbagai daerah. Selain itu, distribusi yang belum optimal serta perbedaan data petani dalam sistem elektronik atau IRDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, juga memperburuk kondisi di lapangan. Akibatnya, produktivitas pertanian di beberapa wilayah menurun, biaya produksi meningkat, dan pendapatan petani mengalami tekanan. Kondisi mendorong munculnya berbagai bentuk advokasi dari organisasi petani, DPR, pemerintah, daerah, akademisi, hingga media massa agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan subsidi pupuk. Nah, kronologi singkat kasusnya itu seperti ini. Untuk tahun 2022 itu, pemerintah itu menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengenai tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Komunitas penerima subsidi ini dikurangi menjadi 9 komunitas prioritas. Banyak petani yang sebelumnya menerima subsidi tidak lagi memenuhi persyaratan. Kemudian tahun 2023, kelangkaan pupuk itu mulai banyak diberitakan di berbagai daerah. DPR RI menerima banyak aspirasi dari petani mengenai sulitnya memperoleh pupuk. Organisasi petani meminta pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi. Kemudian tahun 2024-nya, pemerintah bersama DPR itu menyetujui penambahan alokasi pupuk bersubsidi menjadi sekitar 9,55 juta ton setelah sebelumnya sempat lebih rendah. Nah, pemerintah juga melakukan perbaikan data penerima subsidi melalui sistem ERDKK atau memperkuat pengawasan distribusi pupuk. Kasus ini itu menunjukkan bahwa suatu kebijakan publik dapat menimbulkan berbagai respons dari stakeholder yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, identifikasi stakeholder. Langkah pertama dalam advokasi dalam mengidentifikasi seluruh stakeholder yang terlibat. Stakeholdernya di sini ada Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, yaitu peran dalam kasus itu menyusun kebijakan subsidi pupuk dan menentukan alokasi nasional. Kemudian ada PT Pupuk Indonesia atau holding, itu memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi. Selanjutnya ada pemerintah daerah, mengawasi distribusi pupuk di wilayah masing-masing. Dinas Pertanian itu mendata kebutuhan pupuk petani melalui IRDKK. Kelompok tani dan Gapoktan menyusun kebutuhan pupuk dan mengajukan data petani. Petani, penggunaan utama pupuk bersubsidi. Distributor dan kios resmi menyalurkan pupuk kepada petani. Mengawasi kebijakan pemerintah dan menyerap aspirasi masyarakat. Akademisi itu memberikan kajian ilmiah mengenai efektivitas subsidi. Media massa menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengawasi kebijakan. Organisasi petani, KTNA, HKTI, dan lain-lain itu memiliki tugas melakukan advokasi terhadap kepentingan petani. Terlihat bahwa permasalahan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan hampir seluruh aktor dalam sistem agribisnis. Ada petani, ada pemerintah, ada media massa, akademisi, dan lain sebagainya. Nah, kita analisis coba kepentingan stakeholdernya. Kalau dilihat yang pertama adalah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini berkepentingan menjaga produktivitas pertanian nasional sekaligus memastikan subsidi pupuk itu tepat sasaran sesuai dengan kemampuan anggaran. Yang kedua ada PT Pupuk Indonesia. Nah, PT Pupuk Indonesia ini tentunya menjalankan penugasan pemerintah dalam memperoleh dan menyalurkan pupuk sesuai alokasi yang diterapkan.
Dan yang lainnya itu sudah dipertegas dari pembahasan saya di atas. Kemudian di sini kita coba menggunakan matriks power interest, high power interest atau manage costly. Kementerian Pertanian, DPR RI, PT Pupuk Indonesia, dan pemerintah daerah. Strateginya apa? Libatkan dalam penyusunan kebijakan. Yang kedua, bangun komunikasi intensif. Kemudian sajikan data dan rekomendasikan berbasis bukti. Nah, yang kalau menurut high power low interest atau keep satisfied, pada kasus ini relatif sedikit stakeholder yang benar-benar berada pada kategori ini ya. Namun kementerian lain yang tidak menangani sektor pertanian secara langsung juga dapat masuk dalam kelompok ini jika keterlibatannya terbatas. Contohnya ada petani, kelompok tani, gapoktan, dan organisasi petani. Kemudian strateginya yaitu berikan informasi kepada mereka secara berkala, libatkan juga dalam forum konsultasi, kemudian perkuat kapasitas organisasi petani agar aspirasi mereka lebih terkoordinasi. Kemudian yang low power low interest atau monitor. Sebagian masyarakat umum yang tidak terlibat langsung dalam sektor pertanian. Strateginya apa? Yaitu lakukan sosialisasi bila diperlukan, kemudian pantau perubahan sikap masyarakat terhadap kebijakan. Nah, strategi advokasi. Berdasarkan hasil analisis stakeholder, strategi advokasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun kajian akademik mengenai kesenjangan antara kebutuhan pupuk dan alokasi subsidi nasional. Kedua, membangun koalisi antara organisasi petani, akademisi, pemerintah daerah, dan media untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan secara bersama-sama. Ketiga, melakukan dialog dengan Kementerian Pertanian dan DPR RI untuk mengusulkan penambahan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan kebutuhan real petani. Yang keempat, mendorong perbaikan sistem RDKK agar data penerima subsidi lebih akurat dan mengurangi kesalahan administrasi. Yang kelima, meningkatkan transparansi distribusi pupuk melalui digitalisasi penyaluran sehingga penyelewengan dapat diminimalkan. Yang keenam, mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan pupuk yang efisien dan berimbang. Nah, apa hasil dan evaluasi kebijakannya? Advokasi yang dilakukan oleh berbagai stakeholder menghasilkan beberapa perkembangan kebijakan. Pertama, pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi sekitar 9,55 juta ton pada tahun 2024. Kedua, pengawasan distribusi pupuk diperketat melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, sistem ERDKK terus diperbaiki untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima subsidi. Kemudian yang keempat, DPR RI terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk melalui rapat kerja dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih tetap ada, seperti keterbatasan anggaran subsidi, ketidaksesuaian data petani, serta distribusi pupuk di wilayah terpencil yang belum sepenuhnya optimal. Nah, pembelajaran dari kasus ini, yang pertama, kebijakan publik selalu melibatkan banyak stakeholder yang memiliki kepentingan berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang baik. Yang kedua, data yang akurat. Ini sangat menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, itu koalisi advokasi antara organisasi petani, akademisi, media, dan pemerintah daerah mampu memperkuat penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. Kemudian analisis stakeholder, membantu menentukan pihak yang harus diprioritaskan dalam proses komunikasi dan negosiasi. Yang kelima, kolaborasi antar lembaga. Jadi, lebih efektif dibandingkan penyelesaian masalah secara sektoral. Ringkasannya itu, kasus kelangkaan pupuk bersubsidi pada periode 2022-2024 menunjukkan bahwa persoalan agribisnis ini merupakan isu multimediasi yang melibatkan banyak stakeholder dan kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Melalui identifikasi stakeholder, analisis kepentingan, pemetaan menggunakan matriks power interest, serta pembentukan koalisi advokasi, berbagai pihak dapat bekerja sama untuk mendorong perbaikan kebijakan subsidi pupuk. Studi kasus ini memperlihatkan
kepada kita bahwa keberhasilan advokasi itu tidak hanya bergantung pada tuntutan masyarakat, tetapi juga pada kemampuan menyusun data yang kuat, membangun komunikasi yang efektif, serta menciptakan sinergi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, media, dan organisasi masyarakat. Dengan demikian, teori yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya itu dapat dipahami melalui penerapannya dalam kasus nyata seperti di Indonesia. Oke, jadi kesimpulan dari pentingnya stakeholder dalam keberhasilan advokasi agribisnis. Intisari dari materi ini yang pertama, stakeholder ini merupakan faktor penentu keberhasilan advokasi. Jadi setiap kebijakan agribisnis itu selalu melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah menginginkan stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan, petani mengharapkan peningkatan pendapatan, perusahaan berorientasi pada keuntungan usaha, sedangkan masyarakat menginginkan ketersediaan pangan yang aman dengan harga yang tetap terjangkau. Kemudian, yang kedua itu mengidentifikasi stakeholder, bahwasannya itu merupakan langkah awal yang sangat penting. Identifikasinya bisa mengetahui siapa yang berpengaruh, siapa yang malah bertentangan, bagaimana melakukan strategi yang tepat untuk mempengaruhinya, siapa yang berpotensi menjadi penentang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda. Pembangunan agribisnis ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Setiap stakeholder memiliki kontribusi yang saling melengkapi, antara lain ada pemerintah, petani, kelompok tani, akademisi, media, NGO, swasta, atau BUMN. Apabila seluruh stakeholder mampu menjalankan perannya dengan baik, maka tujuan pembangunan agribisnis akan lebih mudah untuk dicapai. Yang keempat itu ada koalisi advokasi memperkuat posisi tawar. Nah, jadi advokasi yang dilakukan secara individu ini seringkali memiliki keterbatasan sumber daya maupun pengaruh nih. Sebaliknya, advokasi yang dilakukan melalui koalisi mampu memperluas jaringan, memperkuat legitimasi, meningkatkan dukungan publik, memperbesar peluang perubahan kebijakan. Oleh sebab itu, pembentukan koalisi menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di sektor agribisnis. Nah, analisis nih kemudian yang kelima itu analisis stakeholder mampu membantu menentukan strategi advokasi. Seperti stakeholder mana yang harus menjadi prioritas utama, yang perlu yang dilibatkan, yang diberikan informasi, kemudian stakeholder mana juga yang perlu diyakinkan melalui pendekatan khusus. Implikasi dalam pembangunan agribisnisnya yaitu pertama meningkatkan kualitas kebijakan. Kebijakan yang disusun dengan melibatkan berbagai stakeholder cenderung lebih realistis karena mempertimbangkan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat. Kedua, mengurangi konflik antar stakeholder. Jadi konflik dalam pembangunan pertanian itu muncul akibat kurangnya komunikasi dan perbedaan kepentingan. Kemudian meningkatkan efektivitas implementasi program. Program pembangunan seringkali gagal bukan karena konsepnya yang buruk, tetapi karena kurang mendapat dukungan dari stakeholder. Sebaliknya, program yang dirancang melalui kolaborasi biasanya lebih mudah diterima, sehingga proses implementasinya berjalan lebih lancar. Yang keempat itu mendorong inovasi. Kolaborasi antar stakeholder memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman. Sebagai contoh, hasil penelitian dari perguruan tinggi dapat diterapkan oleh petani melalui pendampingan penyuluh serta didukung pembiayaan dari pemerintah maupun sektor swasta. Kemudian yang kelima itu mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Keberlanjutan sektor agribisnis tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi melalui kolaborasi seluruh stakeholder, pembangunan pertanian ini dapat diarahkan menuju sistem yang lebih produktif, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pembahasan selanjutnya ini kita coba merefleksi pembelajaran kita. Sebagai calon sarjana agribisnis, jadi mahasiswa itu tidak hanya dituntut memahami teknik budidaya atau manajemen usaha tani, tapi juga harus memiliki kemampuan menganalisis berbagai aktor yang terlibat dalam pembangunan pertanian. Di dunia kerja nantinya, lulusan agribisnis tidak akan berinteraksi dengan berbagai stakeholder, seperti petani, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, penyuluh, maupun masyarakat.
Kemampuan membangun komunikasi melakukan negosiasi serta menyusun strategi kolaborasi akan menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan. Nah, jadi ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari materi kali ini ada beberapa yang bisa diambil manfaatnya dan dijadikan pembelajaran terbaru bagi kita semua yang mendengarkan materi kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata, atau salah perilaku dalam pembuatan video ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.